Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, baik-baik semua. Dan hari ini, sebelum kita lanjut masuk dalam kegiatan pembelajaran, kita awal dulu dengan berdoa. Nah, ini apa yang doa? Ibu Ema ini duluan tadi yang sampai sekolah. Ayo Ibu Ema. Doa. Bisa, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ema sudah memimpin kita dalam doa. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil daftar hadir ya. Ibu mau cek kehadiran ini hadir semua atau tidak. Ratna ada? Hadir, Bu. Rosiana? Hadir, Bu. Aswar? Hadir, Bu. Kalimatus? Hadir, Bu. Ema? Hadir, Bu. Pandi? Hadir, Bu. Narati? Hadir, Bu. Lena? Hadir, Bu. Nia? Hadir, Bu. Nurain? Ya, hadir semua ya. Hadir. Kita hari ini. Ya. Nah, hari ini sebelum kita lanjut lagi masuk dalam kegiatan pembelajaran supaya lebih semangat lagi, semuanya boleh berdiri, kita menyanyi lagu nasional yang berjudul lagu Tanah Airku. Nah, ayo Kalimatus pimpin lagunya. Bisa nggak? Mari teman-teman kita nyanyi lagu Tanah Airku. 1, 2, mulai. Hidup di saya tidak Ya, terima kasih Kalimatus dalam lagu nasional. Dan tadi ada sebagian yang masih loyo-loyo ya, tidak bernyanyi, mungkin tidak makan ini dari rumah, tidak sarapan. Ada yang belum sarapan? Sudah, Bu. Sudah sarapan, Bu. Nah, kalau sudah sarapan, tadi sarapannya sarapan apa? Makan nasi. Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Ya. Tinutuan, Bu. Ya, tinutuan. Nah, bahan makanan yang sudah kita makan itu terbuat dari apa? Kalau nasi, dari tumbuhan apa? Padi, Bu. Ya, dari padi. Ya, berikut juga ada sayur-sayuran tadi Pandi bilang, tinutuan. Ya, ada ubi-ubian. Ya, itu Saya makan sate, Bu. Makanan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi dengan tema 1 di sini yang akan kita pelajari tentang keselamatan makhluk hidup. Nah, sudah bisa terlihat? Sudah? Belum, Bu. Belum. Belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ya, kita akan belajar tentang tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup dengan subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, Nggak terlihat, dan Bu. ya sebentar ya Ibu Ya, share. sabar teman-teman. Sabar. Sabar. Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Ya. Sudah? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi sambil menunggu ini bisa terlihat Ah, sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. ya. Ini muatan terpadunya di sini ada bahasa Indonesia, Sudah, IPA, Bu. Sudah. dan IPA dan IPS. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kalian mengamati gambar yang ada di sini. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar apa? Sudah terlihat Nggak ada gambarnya? gambar, Bu. Belum ada gambar, Bu. Belum. Belum ada gambar, Bu. Baru tema, Bu. Tidak terlihat gambarnya? Bu, tidak ada gambarnya, Bu. Ya, di gambar di sini ada gambar, Ibu bacakan saja ya kalau tidak terlihat. Di sini gambarnya, ini gambar petani sedang memanen jagung. Ya, di sini. Nanti di sini juga ada pertanyaan ya berkaitan dengan gambar. Ya, apa yang dilakukan petani? Kalau tadi sudah Ibu jelaskan ya, apa yang dilakukan petani. Yaitu apa tadi? Ada yang masih ingat yang Ibu sampaikan tadi? Petani sedang apa? Bisa? Petani memanen jagung, Bu. Tadi ada memanen jagung ya. Dan bagaimana cara jagung berkembang biak? Ada yang tahu cara jagung berkembang biak? Sudah bisa terlihat ini? Belum bisa, Bu. Gambarnya belum ada, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, berdasarkan pertanyaan supaya kita lebih tahu lagi tentang bagaimana cara jagung berkembang biak. Jagung termasuk apa? Tumbuhan ya, tumbuhan berkembang biak. Nah, di sini ada teks bacaan. Bisa terlihat teksnya? Belum, Bu. Ya, itu sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat? Nah, di sini ada teks bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, Bisa. coba kita bagi ya. Saat ini ada berapa paragraf? Coba di dalam teks bacaan ini ada berapa paragraf? 5, Ada Bu. 5, Bu. Bu. 5, Bu. Ya, 5, Bu. mulai ya, kita bagi untuk baca. Yang pertama kalimatus, yang kedua niat, yang ketiga yang keempat lene, yang kelima aswat. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Yang pertama, silakan. Bagaimana jagung berkembang Jadi, biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.
Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Lanjut. Seorang tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ya, lanjut. Lanjut, Fandi. Fandi. Fandi bisa, Fandi? Tidak bisa dibesarkan, Bu, ini. Ya, Kecil sekali ya. bisa? Sudah. Ya, silakan. Paragraf yang Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. ya, selanjutnya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Ya, lanjut. Saya lanjut, Bu ya. Ason. Ya, Saya lanjut aja, Bu ya. Supaya ya, jagung silakan. dia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, terima kasih yang sudah membacakan teks bacaan yang ada. Nah, dan selanjutnya di sini ada gambar. Ya, di sini silakan amati gambar bagian jagung. Ya, jadi bagian atasnya ini adalah bunga jagung. Selanjutnya pada buahnya ini ada bulu jagung, berikut ada buah jagung, ada batang jagung, daun, dan akar. Nah, selanjutnya dari teks bacaan yang ada, ya, kita nantinya akan menentukan ide pokok dari paragraf tentang perkembangbiakan jagung. Nah, di sini ada pengertian dari ide pokok paragraf. Ya, jadi ide pokok paragraf Ibu rasa di sini anak-anak karena sudah kelas 6 sudah pernah belajar juga di kelas-kelas sebelumnya. Ya, jadi ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dari sebuah bacaan. Jadi ide pokok ini merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian bisa dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus sehingga bacaan lebih runtut. Ini juga ada langkah-langkah agar kita lebih mudah. Yang pertama coba Rosdiana membacakan langkah-langkahnya. Ada 5. Dibaca saja langkah-langkahnya. 1-5. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, Ya. cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Yang keempat, tandai ide pokok. Ya. Dan yang kelima, tandai info penting. Ya, jadi dari langkah-langkah ini kita dapat Ya, Bu. menentukan ide pokok paragraf. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bagi kelompok
Jadi di sini kelompoknya ada 3 ya. Yang pertama, kelompok yang pertama di sini Ibu bagi ada Kalimatus, ada Yeni, ada Hartati, dan Rosiana. Kelompok 2 ada Nurain, Emma, sama Fandi. Yang ketiga ada Aswar, Lena, Ratna, sama Nia. Bisa? Ini kelompok yang kemarin ya ini. Nanti kita lanjut lagi. Bisa Bu, bisa. Ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD. Sudah terlihat LKPD-nya? Tidak terlihat Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jadi di LKPD ini kita akan membuat peta pikiran ya, dibantu dengan bagan yang ada. Ya, itu nanti bisa dilihat di buku bacaan juga ada. Di buku tugas juga ada di situ, buku siswa. Nah, selanjutnya bisa terlihat? Belum, Bu. Bisa Bu. Sudah. Sudah? Ya, jadi dalam ini silakan ditulis nama LKPD YouTube ya. Jadi silakan dibaca petunjuknya, mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang pertama di sini ada aktivitas yang pertama yaitu kalian membaca kembali teks yang sudah dibaca tadi. Kemudian kalian akan membuat peta pikiran berdasarkan teks yang ada dan dibantu dengan diagram yang ada. Silakan masing-masing kelompok kerjakan aktivitas yang pertama ini ya dari bacaan yang tadi. Silakan tentukan ide pokok paragraf terlebih dahulu. Silakan dari kelompok 1, 2 sampai kelompok 3 Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa? Bisa Bu. Bisa ya, silakan. Bu. Ya sudah, silakan kelompok 1 presentasi hasil dari kerjasama kelompoknya, silakan. Silakan, tadi ada Kalimatus, ada Yeni, silakan. Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, berikut kelompok 2. Silakan, ada Emma. Kelompok 3, ada Aswar. Sudah ya semuanya ya? Sudah semuanya. Oke. Karena sudah, jadi jawabannya juga sudah benar, kita tepuk salut. Tahu tepuk salut? Masih ingat tepuk salut? Oke, sama-sama kita salut sama kelompok 1, 2 sampai kelompok 3. Oke. Jadi yang pertama, tepuk salut, jempol, 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 salut. Bisa? Oke, sama-sama ya. Bisa, Bu. Ya, sama-sama. 1, 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya, nah tumbuhan jagung itu berkembang biak ternyata dengan perkembangbiakan generatif. Bisa terlihat ini? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Ya, jadi perkembangbiakan, apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu, coba satu orang baca apa itu perkembangbiakan generatif di paragraf yang pertama saja. Silakan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan, Bu. Ya, Saja, Bu. jadi perkembangbiakan generatif ya adalah perkembangbiakan secara kawin ya. Jadi
perkembangbiakan ini hanya dapat terjadi jika organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putik. Nah, ini ada pada tumbuhan. Nah, selanjutnya proses perkembangbiakan sendiri itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Nah, jadi penyerbukan silang, ya, itu ada pada bacaan kita tadi. Boleh sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, selanjutnya anak ibu akan kasih tugas lagi LPD yang kedua, ya. Nanti ini kerjaan di kelompoknya yang tadi. Bisa ya? Silakan nanti masing-masing kelompok bisa terlihat ini. Ya, untuk masing-masing kelompok silakan mengisi bagan yang sudah ada, ya. Ini mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, dari tumbuhan jagung, cara bermembiarkan bagian-bagian yang ada. Silakan. Oke, kelompok 1 sudah bisa? Bisa, Bu. Bisa kelompok 1 ya? Ya. Bisa, Berikut Bu. kelompok 2. Sudah ya? Bisa, Bu. Ya, kelompok 3. Bisa, Bu. Sudah kelompok 3? Oke. Kelompok 3 sudah. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya dari materi yang ada tadi, ya, di sini coba dilihat di layar ada anak-anak, ada juga di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, sudah terlihat. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Bunga. Bunga. Bunga, Bu. Bunga, Ya, Bu. bunga. Ya, cantik ya bunganya. Cantik. Ya. Cantik. Jadi bunga yang ini bukan di negara tapi juga ada kita yang lain, negara-negara tetangga, karena juga memiliki kondisi geografis yang hampir sama, ya. Jadi bunga-bunga ini juga tumbuh di negara-negara tetangga kita. Seperti bunga kembang sepatu. Di sebelah kiri ini bunga apa tadi? Kembang sepatu. Nah, bunga ini kalau di Malaysia itu disebut bunga raya, ya. Jadi bunga ini juga merupakan bunga, ya, bunga nasional. Nah, untuk bunga yang di sebelah kanan ini bunga apa, Ana? Coba, ada yang tahu nggak? Bunga apa yang di sebelah kanan ini? Kamboja. Ya, bunga, ya, Kamboja. Nah, jadi bunga ini juga tumbuh di beberapa negara di negara sekitar. Nah, karena negara-negara kita ini yang ada di sekitar memiliki iklim atau negara yang letak geografisnya hampir sama. Nah, jadi Malaysia, Laos, Indonesia itu hidup berdampingan. Jadi meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Jadi masih banyak negara lainnya yang memiliki persamaan, ya, seperti negara-negara Asia yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Tahu enggak kepanjangan ASEAN? Tahu? Masih ingat enggak? Masih ingat? Ayo, Pandi. ASEAN apa, Pandi? Masih ingat? Di kelas sebelumnya kan sudah pernah belajar ini. Ya, jadi ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation, ya. Jadi dari negara-negara ASEAN ini ada berapa anggota negara ASEAN? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat 10. berapa anggota? Ya, Ada 10. Coba sebutkan. Ada berapa? Apa-apa saja? Indonesia. Ya, Malaysia. Malaysia.
Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand. ya. Ya, jadi dari 10 negara ini memiliki kehidupan sosial budaya masyarakat yang hampir-hampir sama ya, karena memiliki letak geografis yang hampir sama juga. Nah, yang pertama di sini ada negara Brunei Darussalam tadi. Ya, Brunei Darussalam. Selanjutnya ada negara Malaysia. Yang selanjutnya ada negara Filipina. Ya, yang tadi belum sempat tersebut. Berikut ada Kamboja. Ya. Berikut ada negara Myanmar. Ya. Selanjutnya negara Vietnam. Ya, selanjutnya ada negara Laos dan negara Singapura. Ya, terkenal dengan patung Merlionnya. Selanjutnya ada negara Thailand dan yang terakhir Indonesia. Nah, dari negara-negara ini ya kita bisa melihat di sini kondisi geografis dari 10 negara tadi yang termasuk dalam negara Asia Tenggara. Coba satu orang membaca letak geografisnya ada 3. Rosdiana silakan. Bisa? Rosdiana? Letak geografi Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Sudah, Bu? Ya, dan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu berbentuk semenanjung dan berbentuk gugus kepulauan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, ya. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang belum mengerti atau sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti, ya? Bu? Ya, sekarang Ibu akan memberikan LKPD yang terakhir. Silakan nanti dibuat diagram ya. Diagram tentang, silakan pilih 2 negara ya berdasarkan dari yang sudah ada. Berikut persamaan dan perbedaan dari kedua negara. Jadi masing-masing kelompok silakan ya, masing-masing kelompok. Bisa kelompok 1 sudah, kelompok 1. Sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Kelompok Bu. 2 sudah ya? Kelompok 3? Sudah, kelompok 3 ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan evaluasi ya untuk anak-anak kerjakan. Ya, silakan di sini ada 10 nomor, silakan anak-anak kerjakan. Kalau sudah, kita akan akhiri pembelajaran kita di saat ini. Ya, namun sebelum itu, Ibu mau bertanya, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan saat ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Ayo, ada satu orang yang bisa. Pertama, perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, mengenai negara-negara ASEAN, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Ya, jadi secara keseluruhan kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ya, jadi ada 5 langkah untuk menentukan ide pokok paragraf.
Dan kita juga sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Dan kita juga sudah belajar tentang karakteristik sosial budaya kehidupan dari masyarakat ASEAN atau negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Oke, sudah ya anak-anak, sudah mengerti ya sampai di sini? Sudah, Bu. Oke, kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, anak-anak yang tadi nilainya belum tuntas ya, nanti sebentar Ibu akan kasih remedial. Nanti yang sudah tuntas Ibu akan kasih pengayaan. Bisa? Bisa ya? Siap, bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Lebih ya. Nanti lebih giat lagi ya belajar di rumah. Ya, pulang dari sekolah belajar ya. Kalau di rumah harus belajar. Jangan nanti di sekolah baru kita belajar. Boleh? Kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Satu orang pimpin doa bisa? Bisa, Bu. Bisa satu orang pimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Adik Kenny. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa lagi besok. Selamat siang, Ibu. Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Oktaviana Mentu untuk hari ini melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Kegiatan awal, inti, penutup, tapi ada catatan-catatan yang tadi mungkin terlewati dan tidak dilaksanakan. Kegiatan awal yang pertama persepsi, mengingatkan materi yang lalu dan pengalaman kehidupan sehari-hari itu tadi saya tidak dengar. Tadi pertanyaan langsung Ada, Bu. kegiatan ada. Ada, Bu, iya. Ada, Bu, persepsi tadi. Ya, mungkin saya terlewat ya yang saya tangkap Iya, tadi Bu, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajarkan. Dan kemudian tujuan pembelajaran ada tadi. Saya tidak mendengar Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin Ya, itu terlewat. tadi ada, Bu. Itu di slide-nya ada, cuman tidak terbaca tadi. Karena tadi itu udah masalah teknis tadi. Oh, ya saya tidak juga mendengar itu karena mungkin tadi slide-nya terpotong-potong. Ya. Dan pengaruh di kegiatan ini pas untuk menampilkan gambarnya tidak muncul sehingga terhalang untuk anak-anak menjawab, kan mengamati gambar kemudian menjawab. Jadi kemudian untuk LKPD ada, evaluasi ada, dan untuk kegiatan penutup kesimpulan sampai 2 penutup. Jadi itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Guru kamu. Oke, terima kasih Ibu Oktaviana. Di kegiatan awal, Ibu lihat sudah bagus, cuma tadi Ibu mungkin jaringan itu gambar ya, Ibu mau perlihatkan gambar Iya, Bu, orang lagi panen. juga, Bu. Iya. Tapi sudah bagus. Ya. Media Ibu gambar tanaman yang tumbuhan Gambar tanaman jagung tadi itu, dengan ya, teks medianya. bacaan, Bu. Ya, Bacaan. itu Oke, nanti ya. dibagi, Bu. Kalau Ya. luring itu dibagi sama anak-anak, Bu. Oh, oke. Ya, sudah bagus. Sudah ada lembar LKPD, lembar evaluasi, ya, refleksi, kesimpulannya. Ya, Bu. Udah bagus. Oke, terima kasih Ibu Oktaviana. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke.
Jadi tadi misalnya digilir gitu, ketika harus membaca teks, antara lain untuk mengaktifkan peserta didik. Jadi tidak hanya terpusat ke beberapa peserta. Saya kira itu yang dilakukan tadi. Iya. Bagus. Tepuk apa tadi ya? Iya, Pak. Melakukan tepuk apa tadi? Tepuk salut, Pak. Tepuk salut, Apa gunanya? tepuk Apa salut. pentingnya? Ya ini untuk memotivasi siswa lebih giat lagi untuk belajar, Pak. Lebih menghargai juga apa yang sudah mereka lakukan. Ya, menjawab dengan benar pertanyaan bisa dikasih tepuk salut. Ya. Itu juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam pembelajaran, apa namanya? Ada istilahnya, ice breaking. Ya, ice breaking. Jadi apakah guru melakukan ice breaking dalam pembelajaran atau tidak? Boleh seperti tadi tepuk salut, permainan, boleh games. Untuk peserta lain juga, jadi itu antara lain jadi salah satu aspek yang dinilai. Kira bagus ya, kita tepuk tangan.